Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman IKA penerjemah sekalian, Alhamdulillah kabar gembira bahwasanya Universitas Al-Qasimiyah telah resmi membuka pendaftarannya untuk beasiswa strata 1. Dan insya Allah di video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mendaftar atau mengisi formulir pendaftaran di website resmi Universitas Al-Qasimiyah. Ya, pertama kita perlu mengunjungi www.alqasimiyah.ac.ae dan ketika pendaftaran sudah resmi dibuka, nanti ada tombol register now di sini. Dan insya Allah pendaftaran Al-Qasimiyah ini insya Allah sampai tanggal 10 Juli. Kita klik saja ini, register now. Kemudian ya, di sini kita bisa memilih bahasa pengantar dari halaman pendaftaran. Kita bisa pilih bahasa Arab atau bahasa Perancis. Dan sekarang ini halamannya sedang berada di mode bahasa Inggris. Nanti akan ada 7 langkah yang harus kita lewati. Yang pertama adalah instruksi. Di sini instruksinya, semua yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi. Kemudian semua dokumen itu adalah hasil scanan dari dokumen asli, berwarna dan jernih ya. Kemudian semua dokumen itu formatnya JPG, kecuali nanti ada 2 formulir yang bakalan kita unduh di halaman ini juga. Jadi kita unduh formulir tersebut, kemudian nanti kita isi, kemudian nanti kita upload lagi. Nah, formulir tersebut nanti formatnya PDF. Jadi, semua dokumennya formatnya JPG kecuali 2 formulir pendaftaran itu nanti kita upload dalam bentuk PDF. Baik, kemudian langkah kedua kita perlu mengisi program. Ya, jadi program yang kita pilih adalah fall semester. Di sini sudah otomatis terpilih tahun ajaran 2023-2024. Kemudian program selection, di sini kita bisa memilih langsung 2 fakultas ya. Tentunya yang pertama ini pilihan utama kita. Misalkan di sini ada Fakultas Komunikasi, Ekonomi dan Manajemen, kemudian Syariah dan Dirosat Islami, kemudian ada Holy Quran dan ada Arts and Humanities. Misalkan saya pilih Holy Quran ya untuk pilihan utama saya. Kemudian pilihan kedua, saya memilih Fakultas Syariah. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita diminta untuk mengisi data pribadi kita, personal information. Kemudian berikutnya nama dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya current nationality, ini kita pilih Indonesia. Previous nationality juga Indonesia karena kita di Indonesia dari kecil ya. Kemudian nomor paspor. Ini sekedar contoh saja karena ini cuma dummy registration ya. Kemudian tempat dikeluarnya paspor Indonesia. Kemudian tanggal kadaluarsa paspor, usahakan paspor teman-teman yang dibuat mendaftar di Universitas Al-Qasimiyah ini memiliki masa aktif lebih dari 2 tahun ya. Kemudian ini National ID, ini tidak ada bintangnya, ini bisa dikosongi. Tapi kalau teman-teman mau ngisi itu bisa kita isi dengan nomor KTP ya. Ini contoh aja ya. Kemudian berikutnya Emirates Identity Number, ini bisa kita kosongi karena kita nggak punya juga. Kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir Indonesia, kemudian kotanya, kemudian gender, male laki-laki, religion Muslim, kemudian status pernikahan, married atau single bagi yang single.
Kemudian apakah kamu sedang tinggal di United Arab Emirates? Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita punya visa Emirates, ini kita jawab yes, tapi kalau nggak punya, kita jawab no. Ya. Kemudian, apakah kamu pernah tinggal di Emirates? No. Apakah kamu punya relasi atau kamu punya teman di Emirates? Saya kebetulan nggak punya, tapi kalau teman-teman punya teman di Emirates, itu bisa pilih yes. Kemudian, apakah Anda punya 2 dosis vaksin COVID-19? Alhamdulillah, kebetulan saya punya ya. Dan kemudian kita diminta untuk mengupload sertifikat vaksinnya. Ya. Ini sudah saya siapkan. Kemudian berikutnya, skanan paspor. Ya. Skanan paspor, usahakan semuanya itu berwarna. Ya. Semua dokumen wajib di-scan dari dokumen asli. Nah, ini juga ada keterangan at least 2 years. Ya. Minimal masa aktif 2 tahun. Kemudian foto background putih. Berikutnya akte lahir. Berikutnya visa, ini kita nggak punya, kita kosongi. Berikutnya kita diminta untuk mengisi data keluarga. Nah, di sini ada guardian's full name. Guardian's full name ini kita isi nama kepala keluarga atau nama ayah kita ya. Kemudian agama Muslim, nama ibu, kemudian agamanya Muslim. Apakah kamu pekerja atau karyawan? Tidak. Apakah kamu punya kebutuhan khusus? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, langkah yang keempat adalah kita diminta untuk mengisi kontak informasi. Current country of residence ini domisili kita sekarang ya. Kalau sekarang kita sedang menetap di Indonesia, berarti kita pilih Indonesia. Kemudian kotanya Surabaya ya. Ya, ini misalkan saya lagi di Surabaya, kemudian PO Box. Ini contoh aja. Kemudian airport terdekat ya, kalau Surabaya berarti Juanda. Berikutnya email. Ini bisa langsung kita copy kemudian kita paste di sini ke verifikasi email. Kalau teman-teman punya email lebih dari 1 bisa ditambahkan di sini ya. Jadi kalau cuma 1 ya, ini nggak perlu diisi. Kemudian setelahnya nomor telepon. Kemudian nomor WhatsApp. Kemudian nomor rumah. Nomor rumah kalau kita nggak punya nomor rumah bisa kita isi dengan nomor HP yang sama ya. Kemudian nomor orang tua. Berikutnya Skype account. Nah, jadi kita perlu mendaftar ke Skype dulu. Kemudian kita kopikan alamat email Skype kita. Di sini tempatnya ya. Kemudian kita diminta untuk mengisi Facebook account URL. Nah, Facebook account URL. Jadi kita perlu ke profil Facebook kita, kemudian URL itu yang ada di atas ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Instagram juga sama ya. URL-nya di sini. Kita copy, kita paste. Kemudian Twitter kita copy, kita paste. Kemudian setelahnya langkah yang kelima kita diminta untuk mengisi data pendidikan terakhir kita.
di sini ada federal. Federal itu hukumi atau negeri. Kemudian private itu swasta. Kalau semi private saya kurang paham ya apa itu yang dimaksud semi private. Kemudian ada other. Kebetulan saya sekolahnya di sekolah swasta di pondok. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi high school system. Nah, di sini kebetulan Indonesia itu belum terdaftar. Jadi pilih yang other. Berikutnya skor atau nilai ijazah kita. Kemudian berikutnya section. Ada scientific, ada literary. Saya pilih other. Kemudian high school name, nama sekolah saya MA Al-Ukhuwah. Setelahnya kita diminta untuk mengisi high school country, negara tempat kita sekolah. Indonesia, kemudian kotanya Sukoharjo. Al-Ukhuwah itu di Sukoharjo. Sepertinya di sini nggak ada Sukoharjo ya, berarti kita pilih yang terdekat aja, Surakarta. Kemudian bahasa belajarnya tentunya Indonesia ya, Indonesia. Dan di sana juga ada beberapa ustadz yang pengajar diniyah menggunakan bahasa Arab, Indonesia dan Arabik. Kemudian certificate completion date, ini tanggal yang ada di ijazah kita. Kemudian kita mengupload high school certificate ijazah. Ijazah kita upload. Kemudian rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Kelas 10, kemudian kelas 11 kita upload lagi. Kemudian kelas 12, ini cuma contoh aja. Kemudian EMSA certificate, di sini kita nggak perlu ngisi. Kemudian kalau teman-teman punya TOEFL atau semacamnya, itu bisa di-upload di sini. Kemudian berikutnya, kalau kita pernah kuliah di lain tempat, itu bisa kita isikan datanya di sini. Kemudian bahasa yang kita tekuni, ya. Bahasa yang kita tekuni, bahasa Arab. Ya. Untuk kemampuan atau level saya yang lumayan lah, insyaallah. Kemudian berapa lama belajar bahasa Arab? Kira-kira 7 tahun. 7 atau 8. Kemudian nama lembaga kita belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, kemudian Ma'had Al-Ukhuwah Al-Islami, kemudian Libya ya. Baik, kemudian dokumen yang lainnya ini kita diminta untuk mengisi SKCK atau SKKB ya. Kalau teman-teman punya SKCK yang terbaru biasanya ada bahasa Inggrisnya, itu bisa langsung diupload. Ini kebetulan saya punya SKCK yang bahasa Arab, maksudnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian surat keterangan sehat. Kemudian berikutnya, nah ini formulir itu kita perlu download dulu. Jadi download dulu. Nanti terdownload di sini. Kemudian berikutnya yang bawahnya juga kita download. Nah, nanti formulir ini setelah kita download nanti kita isi ya. Nah, isiannya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini yang pertama.
formulir pertama. Kemudian formulir yang kedua, nah itu kira-kira seperti ini. Nah, nanti insya Allah formulirnya saya sertakan di kolom deskripsi biar lebih gampang mencontohnya. Nanti setelah teman-teman isi formulirnya, nanti jangan lupa untuk menjadikan atau mengekspor file dokumennya itu ke format PDF. Nah, ini saya belum ubah ke format PDF ya. Jadi kalau misalkan saya upload ini, itu nanti ada keterangan error. Please select a valid PDF file. Nah, jadi teman-teman harus ubah dulu dokumennya ke file PDF. Nah, ini juga, misalkan ini saya upload, nanti ada pesan error. Tapi ini karena cuma contoh saja, kita lewati dulu. Kemudian yang berkas yang terakhir itu adalah bukti bahwasanya kita pernah atau telah mengikuti atau memfollow akun Instagram mereka. Atau Facebook juga bisa, atau LinkedIn. Ya. Ini kebetulan saya sudah memfollow akun Instagram mereka. Ya. Kita upload bukti SS-nya. Kemudian setelah itu, ini semuanya kita centang. Nah, setelah semuanya selesai, ingat jangan langsung disubmit. Kita perlu teliti dulu. Kita scroll lagi ke atas. Kemudian kita teliti lagi, kita baca-baca apakah data yang kita masukkan sudah benar. Kita teliti, nama jangan sampai salah sesuai paspor. Kemudian nomor paspor jangan sampai salah. Kemudian juga tanggal lahir ini ya. Terus dokumen-dokumen yang kita upload juga jangan sampai salah. Kemudian kontak informasi ini sangat penting sekali ya. Jadi nanti ketika kita keterima, itu insya Allah pengumumannya akan dikirimkan lewat email kalau kita keterima. Jadi jangan sampai salah menuliskan alamat email. Ya. Kemudian data sekolah juga, kemudian ijazah, rapot ini jangan sampai salah. Baik. Kalau semuanya dirasa sudah kita teliti dan sudah mantap, ya, baru kita bisa mensubmit berkas-berkas yang sudah kita upload. Ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, sahabat IK penerjemah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita untuk mendaftar di Universitas Al-Qasimiyah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.